semuanya, saya Sania Paramita. Di video kali ini, kita akan membuat proyek IoT dan memantau data sensor secara real-time di sebuah dashboard web. Nah, jadi kita akan mengirim data dari sensor kecepatan angin menggunakan ESP32 langsung ke platform cloud bernama Misred IoT. Jadi, apa itu Misred IoT? Misred IoT adalah platform monitoring IoT berbasis web. Nah, platform ini memungkinkan kita untuk memantau data dari berbagai perangkat seperti ESP32 secara real-time. Keunggulannya adalah platform ini mendukung 3 protokol utama, yaitu HTTP, HTTPS, dan MQTT. Platform ini juga menggunakan JWT atau JSON Web Token untuk autentikasi yang membuat pengiriman data kita aman. Nah, di sini kita login terlebih dahulu. Setelah login, muncul tampilan seperti berikut. Di sini ada panduan pengguna baru. Ada 5 langkah. Yang pertama yaitu buat device. Yang kedua buat data stream. Yang ketiga buat dashboard. Yang keempat buat widget. Yang kelima ada buat alarm. Nah, jadi praktikum yang pertama yaitu menggunakan metode HTTP. Sebelum kita masuk ke kode ESP32, jadi ada 2 hal penting yang harus disiapkan di Misred IoT. Yang pertama yaitu konfigurasi device. Nah, jadi buka halaman device di sini, kita perlu mencatat 2 hal, yaitu ada device ID dan JWT secret. Lalu, langkah yang kedua yaitu konfigurasi data stream. Nah, pindah ke halaman data stream. Nah, disinilah kita mendefinisikan pin virtual untuk setiap data yang ingin kita kirim. Untuk HTTP ini, kita hanya butuh 1 pin. Kita akan menggunakan virtual pin V1 untuk data kecepatan angin. Nah, pastikan kita membuat data stream ini dan mengaitkannya dengan V1. Langsung saja kita ke kode Arduino IDE-nya. Jadi, ini adalah kode yang sudah saya modifikasi untuk membaca sensor anemometer. Di sini ada library, jadi kita membutuhkan beberapa library penting. Yang pertama yaitu ada Wi-Fi dan HTTP client untuk koneksi internet dan pengiriman data. Arduino JSON untuk membuat format data. NTP client untuk mendapatkan waktu yang akurat, dan yang paling penting untuk keamanan yaitu ada custom JWT dan ISOtils. Nah, jadi di sini ada konfigurasi utama. Di bagian atas kode, kita masukkan informasi yang kita dapat dari dashboard tadi. Yaitu yang pertama ada device ID, kita isikan 34, dan JWT secret, kita masukkan kuncinya yang ada pada Misred IoT. Kita juga mengatur kredensial Wi-Fi, URL server Misred IoT, dan pin GPIO tempat sensor anemometer terhubung, yaitu di pin GPIO 14. Lalu membaca sensor. Kita menggunakan interrupt RPM anemometer untuk menghitung setiap putaran sensor. Di dalam loop setiap 3 detik kita mengonversi jumlah putaran RPM count menjadi dalam kilometer per jam. Hasilnya kita simpan di variabel last speed kmh. Lalu ada mengirim data via HTTP. Fungsi send sensor data HTTP adalah intinya. Ini berjalan setiap 5 detik. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, kita buat dokumen JSON sederhana, kita masukkan nilai last speed kmh ke virtual pin V1, sesuai dengan yang kita atur di Misred IoT. Kedua, keamanan AES. Payload JSON ini tidak kita kirim langsung. Kita enskripsi dulu menggunakan AES. Ini adalah lapisan keamanan tambahan yang bagus. Ketiga, keamanan JWT. Data yang sudah dienskripsi tadi kita bungkus ke dalam JSON Web Token atau JWT. JWT ini bertindak sebagai amplop aman yang juga berisi data autentikasi kita, device ID, dan timestamp. Keempat, HTTP post. Kita akhirnya mengirim data. Kita buat koneksi HTTP client, menargetkan URL server, payload HTTP, kita tidak mengirim data di body request, melainkan kita melampirkan JWT token tadi di bagian header authorization. Nah, server Misred kemudian akan menerima request ini.
memverifikasi JWT, mendeskripsi payload, dan menyimpan data kita ke data stream V1. Nah, di sini kita upload kodenya ke SP32. Nah, setelah selesai, perangkat akan otomatis terhubung ke Wi-Fi. Sekarang mari kita uji sensornya menggunakan kipas portable. Nah, jadi sensor anemometer mulai berputar. Lihat, data kecepatan angin langsung muncul di grafik. Saat kipas saya kencangkan, nilainya akan naik. Nah, ini membuktikan data dari SP32 berhasil terkirim, diamankan dengan AES dan JWT, dan diterima oleh platform misread IoT melalui protokol HTTP. Selanjutnya, praktikum yang kedua yaitu menggunakan metode MQTT. Langkah-langkahnya sebenarnya hampir sama seperti metode HTTP. Namun, pada MQTT, perangkat mengirimkan data melalui topik data dan menggunakan virtual pin V0 untuk data streamnya. Pada halaman device terlihat bahwa perangkat bernama sensor anemometer 2 dengan device ID 35 telah diatur menggunakan protokol MQTT. Hal yang paling penting adalah pengaturan MQTT topik yang sudah disesuaikan menjadi data, sama seperti topik yang digunakan pada kode ESP32 di Arduino IDE. Di sini saya akan menjelaskan kodenya. Pertama yaitu koneksi. Program menggunakan library PubSub Client. Pada fungsi setup, perangkat terhubung ke Wi-Fi, kemudian menjalin komunikasi dengan MQTT broker misread melalui alamat IP 103.82.241.46 dengan port 1883. Kedua, alarm lokal. Pada loop, setiap 3 detik, ESP32 melakukan perhitungan kecepatan angin. Apabila nilai kecepatan dalam satuan km per jam melebihi ambang batas, yaitu 20 km per jam, maka perangkat akan langsung mengaktifkan LED dan buzzer pada pin 25 dan 26. Nah, jadi ini merupakan alarm fisik yang memberikan respon instan. Ketiga, yaitu ada pengiriman data. Data tetap diamankan melalui proses JSON ke AES ke JWT, namun berbeda dengan metode HTTP. Pada MQTT, kita cukup menggunakan fungsi MQTT Client Publish untuk mengirim token JWT ke topik, yaitu data. Nah, setelah kode di running, sekarang kita lakukan pengujian. Di sini saya menggunakan kipas portable untuk memutar sensor anemometer. Pada dashboard dapat kita lihat bahwa data masuk secara real time. Nah, nilai masih berada di bawah ambang batas sehingga alarm fisik belum aktif. Kemudian kecepatan naik hingga di atas 20 km per jam, melewati nilai ambang batas. Lalu alarm pertama pun muncul. Ini merupakan notifikasi dari platform misread yang membaca nilai V0 melebihi 20. Nah, berdasarkan dua metode yang digunakan yaitu HTTP dan MQTT, dapat disimpulkan bahwa keduanya berhasil mengirimkan data kecepatan angin dari SP32 ke platform misread dengan baik. Metode HTTP menunjukkan proses pengiriman data yang stabil, sementara metode MQTT memberikan kecepatan dan responsivitas yang lebih tinggi dalam menampilkan data real-time. Secara keseluruhan, kedua praktikum berjalan sukses dan mendukung pemahaman mengenai komunikasi data IoT menggunakan ESP32.